Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya bab berikutnya, surutu sihhatis sholati wa arkanuha. Jadi bab ini membahas khusus syarat-syarat sahnya sholat dan rukun-rukunnya sholat. Surutu sihhatis sholati, syarat sahnya sholat, artinya makna syarti yang dimaksud dengan syarat itu apa? Syartus syai'i huwa kullu ma yatawaqqafu alaihi wujudu dzalika syai'. Jadi syarat itu adalah segala sesuatu yang menentukan keberadaan sesuatu itu. Wa huwa laisa juz'an minhu, meskipun dia bukan bagian darinya. Gimana maksudnya? Jadi syarat itu adalah penentu terhadap adanya penentu terhadap adanya sebuah barang meskipun dia bukan bagian dari barang itu. Misaluhu, contohnya an-nabat, tumbuhan ya. La buddah liwujudihi ala wajhil ardi minal matar. Nah, tumbuhan itu keberadaannya dia butuh yang namanya hujan ya. Jadi hujan itu menentukan kehidupan atau keberlangsungan tumbuhan. Ma'al ilmi, padahal kita tahu bi annal matoroh laisa juz'an minan nabat. Hujan itu bukan bagian dari tumbuhan, dia terpisah, tetapi keberadaan hujan menentukan keberadaan tumbuhan. Fal mator idan syartun liwujudin nabat, maka hujan itu berarti syarat terhadap adanya tumbuhan. Itu yang dimaksud dengan syarat. Wasurutus sholati tatalakhasu indal imam Syafi'i fil umuril arba'atit taliyah. Jadi syarat-syarat sah solat ya, syarat-syarat solat menurut madhab, menurut al-imam asy-Syafi'i ada 4 ya. Yang pertama at-thaharatu, harus suci. Yang pertama adalah syaratnya harus suci atau taharah. Tasmulu ala taharatil jismi minal hadas wa taharatil badan minan najasah wa taharatil thiyab minha wa taharatil makan anha. Apa saja yang harus suci? Yang pertama adalah tubuhnya harus suci, anggota badannya harus suci semuanya, baik dari hadas ya maupun dari najis. Jadi suci dari hadas itu maksudnya dia punya wudhu ya, kemudian dia tidak junub, itu namanya suci dari hadas. Kemudian suci dari najis, anggota tubuhnya tidak ada najis yang nempel misalkan ya. Wa taharati thiyab, demikian juga pakaiannya harus suci, dan kemudian tempat yang dipakai sholat itu juga harus suci, sejadahnya misalkan. Kemudian syarat yang kedua agar sholatnya sah adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Kamu harus tahu bahwa sebelum sholat kalian harus tahu bahwa ini sudah masuk waktunya sholat. Jadi kalau misalkan ragu-ragu ini sudah duhur atau belum, maka tidak boleh sholat. Karena mengetahui masuknya waktu sholat itu adalah bagian dari syarat sahnya sholat. La budda ay ya'lamal musalli dzalika qabla al-mubasharati bis-shalah. Orang yang mau sholat, dia harus tahu masuk waktunya sholat sebelum dia melakukan sholat. Fala tasihha, maka tidak sah ya. Sholatu man lam ya'lam dukhula waqtiha. Sholatnya orang yang tidak ngerti bahwa ini masuk atau enggak, sudah adzan atau belum ya. Wa in tabayyana lahu ba'da dzalika annaha sadafat waqtaha al-masyru'. Meskipun ternyata kebetulan kamu itu sholat ternyata sudah masuk waktu. Kebetulan kok ya pas sudah adzan ternyata. Tapi karena kamu tidak punya keyakinan bahwa sudah adzan, ragu-ragu, meskipun ketepaan, itu juga tidak sah sholatnya. Kemudian yang ketiga, satrul aurati, menutup aurat ya. Sholatnya harus menutup aurat. Yuqsadu bi kalimatil aurati syar'an, maksudnya adalah menutup aurat secara syara'. Apa itu? Ma yajibu sitruhu au yahrumun nadru alai, adalah anggota tubuh yang wajib ditutup dan haram dilihat. Wa hududuha, batasannya fi sholati, di dalam sholat, bin nisbati lirrajul, kaitannya dengan laki-laki, ma baina surrah wa rukbah. Jadi batasan auratnya laki-laki di dalam sholat itu adalah antara pusar dan lutut. Meskipun begitu dia tetap harus menggunakan pakaian yang utuh ya, tidak hanya pakai celana juga ya. Fayajibu, tetapi ini yang wajib. Fayajibu alla yabdu syai'un minhu fi shalat. Tidak boleh nampak ya. Pusar ke belakang tidak boleh nampak, lutut ke belakang tidak boleh nampak. Maka orang yang sholat ya,
dia pakai celana misalkan, kemudian pakai celana yang agak melorot, kemudian kaosnya agak pendek misalkan, sangat slim fit ya. Ketika dia sujud misalkan, maka sebagian belakang dari bawah pusar, atasnya bokong dikit biasanya kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena itu masih bagian dari aurat laki-laki. Kemudian wahududuha bin nisbati lil mar'ah, kalau perempuan bagaimana? Kullul badan ma'adal wajhi wal kafain, seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Fayajibu alla yabdu syai'un mimma ada dzalika fi shalah, maka tidak boleh ada anggota tubuh yang nampak dari selain telapak tangan dan wajah itu. Wa hududuha kharijas sholati, sedangkan batasan aurat di luar salat itu bin nisbati lirrajul, kaitannya dengan laki-laki, ma bainas surrah war rugbah indar rijal, yaitu antara pusar dan lutut ya. Jadi auratnya laki-laki di hadapan laki-laki di luar salat itu sama antara pusar dan lutut. Wa maharimuha wa maharimihi minan nisa, dan sama juga ya, di hadapan perempuan tapi mahram, misalkan di hadapan saudara perempuan kita, di hadapan ibu kita, bibi kita, maka auratnya adalah antara pusar dan lutut. Wa amma indan nisa'il ajnabiyat fama adal wajhi wal kaffaini alal mu'tamad. Nah ini ya, ini yang tidak banyak kita ketahui. Auratnya laki-laki di hadapan perempuan yang tidak mahram, sepupu, perempuan sepupu itu kan tidak mahram. Nah, aurat kita itu katanya madhab Syafi'i yang muktamad, pendapat yang paling kuat adalah bahwa aurat laki-laki adalah selain wajah dan telapak tangan. Jadi rambut ditutup, kemudian di atas, di bawah lutut juga harus ditutup di hadapan perempuan yang bukan mahram. Ini menurut pendapat madhab Syafi'i yang paling kuat. Wa hududuha kharijas sholati bin nisbati lil mar'ah. Nah, sekarang perempuan gimana kalau auratnya di luar salat? Indan nisa'il muslimat ma baina surratiha wa rukbatiha. Perempuan di luar salat auratnya jika di hadapan perempuan lain, maka di hadapan perempuan lain yang muslim ya, maka antara pusar dan lutut ya. Jadi auratnya perempuan di hadapan perempuan lain yang muslim juga, auratnya adalah antara pusar dan lutut. Wa amma indan nisa'il kafirat, tetapi kalau perempuan di hadapan perempuan kafir ya, maka fama adalladzi yadhharu minha lidururatil qiyam ila amalin kahidmatil bait wa nahwihi. Maka apa yang nampak saja ya, apa yang wajah dan mungkin wajah dan telapak tangan. Wa amma indar rijalil maharim laha, adapun aurat perempuan di hadapan laki-laki mahram, saudara laki-laki kita misalkan, fama bainas surrah war rukbah, maka sama, auratnya adalah antara pusar dan lutut di hadapan bapak, di hadapan kakak laki-laki kandung misalkan. Syaratnya in aminal fitnah, jika kamu yakin tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan syahwat dan lain-lain, maka boleh. Wa illa fajami'uha aurat, kalau kamu khawatir terjadi fitnah atau terjadi syahwat dan lain-lain, maka seluruh tubuhnya menjadi aurat. Wa amma indar rijal al ajanib fajami'uha auratun, sedangkan auratnya perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, menurut mazhab Syafi'i yang paling kuat adalah seluruhnya aurat ya, termasuk wajah juga aurat. Tetapi mayoritas orang Indonesia tidak memakai pendapat mazhab Syafi'i yang paling kuat itu, ikut pendapat yang kedua ya, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa selain wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian syarat yang keempat biar sholatnya sah adalah istiqbalul kiblah, ngadep kiblat ya, ayil Ka'bah, ngadep Ka'bah. Wa yajibu 'alal musalli yastaqbila 'ainal Ka'bah yakinan in kana qariban minal Ka'bah bihaitsu yamkinuhu ru'yatuhu. Nah, orang kalau posisinya dekat dengan Ka'bah, dia wajib melihat Ka'bah dengan yakin ya. Dia lurus dengan Ka'bah, melihat dengan Ka'bah secara yakin kalau salatnya di dekat Ka'bah misalkan. Wa in kana ba'idan anha bihaitsu la yumkinu ru'yatuha fayajib 'alaihi ayastaqbila 'an Ka'bah mu'tamidan ala adillati dhanniyah illam yumkinu ad-dalil al-qat'i. Kalau jauh dari Ka'bah misalkan
Di Indonesia misalkan ya kita tinggal ikut arah kiblat yang sudah ditentukan ya. Kemudian yang kedua, arkanus shalah, makna rukun. Ruknus sai maka najus'an asasian minhu. Nah, kalau rukun, bedanya syarat dengan rukun adalah kalau rukun itu bagian dari barang itu. Kalau syarat bukan bagian. Persamaannya, syarat dan rukun sama-sama menentukan keberadaan atau sahnya sebuah ibadah. Jadi syarat sholat misalkan ya, kalau tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat juga, kalau nggak dilakukan sholatnya juga tidak sah. Itu persamaan rukun dan syarat. Perbedaannya kalau syarat di luar sholat, kalau rukun bagian dari sholat itu. Wa yatalakhasu adadu arkani sholati fi arba'ati asyara ruknan. Nah, rukun sholat dalam mazhab Syafi'i ada 14 rukun. Yang pertama niat ya. Yang pertama niat rukun sholat. Wa hiya qasdus syai' muqtarinan bi awwali ajza'in fi'lihi wa malluha al-qalbu. Jadi niat itu adalah bermaksud melakukan ibadah itu bersamaan dengan awal ibadahnya, bersamaan dengan takbir ya. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di hati sebenarnya. Jadi yang wajib berniat itu hatinya. La budda li sihhatiha an taktarina bitakbiratil ihram. Biar sah salatnya maka niatnya harus bareng dengan takbiratul ihram. Allahu akbar, niatnya di hati. Bihaitsu yakunu qalbuhu mutanabbihan athna'a talaffuz bitakbir ila qasdis shalah, mutadzakkiran nau'aha wa fardiyatiha. Jadi ketika takbir nyebutkan di dalam hati saya mau salat zuhur 4 rakaat lillahi taala misalkan ya kalau pakai bahasa Indonesia. Wala yustaratu tahrikul lisan biha. Tidak disyaratkan kamu harus ngomong nawait usolli, tidak harus. Tetapi sunnah dalam mazhab Syafi'iyah. Yang wajib itu hatinya harus niat. Kenapa? Karena tempatnya niat di hati. Yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrati fi sholatil mafruḍah. Kalau sholat wajib, maka wajib berdiri sholatnya. Kalau kamu mampu, tidak ada udzur, tidak sakit misalkan ya. Tapi kalau sholat sunnah tidak wajib, boleh kamu sholat sambil duduk boleh, tapi pahalanya tidak sebesar berdiri. Yang ketiga, takbiratul ihram, rukun yang ketiga takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar ya. Kemudian kamu ucapkan Allahu Akbar itu dengan jelas. Minimal ayyasma'a nafsahu jam'a hurufihi in kana sahihas sam'i. Jadi paling tidak kamu terdengar lafaz Allahu Akbarnya pada diri sendiri kalian itu. Yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah ya. Kenapa? Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Orang yang tidak baca Fatihah di dalam sholatnya maka tidak sah. Wal basmalatu ayatun minha. Bismillah itu bagian dari Fatihah. Fala tasihhul Fatihatu allati lam yabda'uhal musalli biha. Orang yang tidak baca basmalah menurut mazhab Syafi'i salatnya tidak sah. Kenapa? Karena basmalah bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan salat tanpa Fatihah salatnya tidak sah. Yang kelima adalah ar-ruku ya. Wa syar'an an ayyan haniyal musalli qadra ma yumkinuhu min buluwi rohataihi bi rukbataihi. Jadi ruku semampunya ya, tangannya ditempelkan ke kedua lutut tadi itu. Hadza aqallu, minimal paling tidak tangan kalian itu sudah nempel di kedua lutut, itu sudah ruku namanya. Wa amma akmaluhu, ruku yang paling sempurna ayyan haniya bihaitsu yastawi dhahruhu afkiyan. Ruku yang paling sempurna adalah ruku yang hampir lurus ya, dari kepala sampai sampai bokong itu jadi rata ya. Yang sekiranya di punggung kita dikasih gelas itu dia tidak akan jatuh karena saking ratanya. Itu namanya ruku yang paling sempurna. Dalilnya itu di bawahnya. Kemudian yang keenam, al-i'tidal ba'dar ruku. I'tidal ba'dar ruku itu maksudnya rukun yang keenam. Setelah ruku kamu berdiri, diam sejenak di situ. Wa wuqufun yufassilu ruku anis sujud. Diam sejenak memisah antara ruku dan sujud ya. Jadi habis ruku berdiri itu namanya i'tidal. Kemudian yang ketujuh, as-sujud marrotaini kulla rok'atin. Sujud 2 kali setiap rakaat. Itu rukun. Orang yang meninggalkan itu tidak sah nanti. Wa ta'rifuhu syar'an, definisinya sujud itu adalah mubasyaratu jabhatil musalli maudhi'a sujudi. Dahinya orang yang sholat itu ditempelkan ke tempat sujud, itu namanya sujud. Yustaratu li sihhatis sujud mura'atal umurit taliyah.
Jadi biar sujud kalian sah, maka perhatikan 4 hal ini. Yang pertama, al-awwal kasful jabha inda mulamasatiha al-ard. Pastikan dahi kalian itu terbuka. Tidak ada yang nempel di sini sehingga dahi itu nempel ke tempat sujud. Tidak boleh, bahkan satu lembar rambut pun tidak boleh menghalangi dahi kepada sujud. Makanya kalau orang sholat tidak baik kopiah, dipastikan dulu rambutnya tidak nempel ke dahi ketika mau sujud. Kemudian yang kedua, ayyakuna sujudu ala sab'ati a'dha. 7 anggota tubuh ini wajib sujud, wajib nempel ke tanah ya. Apa saja? Yang pertama adalah seperti sabdanya Rasulullah ya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan sujud dengan atas 7 anggota tubuh ini. Yang pertama al-jabhah. Jabhah dahi ya. Kemudian yang kedua al-yadaini, kedua tangan. Nah, ini kedua telapak tangan harus nempel ke tanah. Tidak boleh begini, harus nempel kedua semuanya. Sudah 3, yang kemudian yang keempat dan kelima adalah ar-rukbatayhi, kedua lutut. Harus nempel ke tanah. Kemudian yang 2 yang terakhir al-qadama ini, 2 kaki, ujung 2 kaki. Jari-jari 2 kaki itu harus disujudkan semuanya semampunya. Biasanya yang kena hanya jempol, dan yang kelingking agak susah biasanya, ya semampunya ya. Jadi 7 anggota tubuh ini wajib sujud. Orang kalau sujud misalkan kakinya yang belakang, yang kanan tidak ditempelkan ke tanah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena 7 anggota sujud ini harus ditempelkan semua ke tanah. Kalau hidung bagaimana? Hidung sunnah, tidak termasuk yang wajib. Kemudian yang ketiga, antar tafi'ah asafiluhu ala alaihi. Jadi pastikan lebih mengangkat bokongnya ya ketika sujud itu. Kemudian yang keempat, alla yasjuda ala thawbin muttasilin bihi itu yataharraku biharokati. Tidak boleh kamu sujud itu terhadap pakaian yang pakaian itu nempel di tubuh kamu. Misalkan surbannya yang nempel, kemudian yang nempel di kepala misalkan, kemudian sujudnya di atas itu tidak boleh, tidak sah. Kemudian wa akmalus sujud ayyukabbirah lihuwihi wa yad'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu wa yad'u yadayhi. Nah, sujud, deskripsi contoh sujud yang paling sempurna katanya mazhab Syafi'i itu yang pertama adalah kamu ketika turun sujud takbir ya. Kemudian yang diletakkan pertama kali itu adalah kedua lutut. Baru kemudian kedua tangan, baru kemudian dahi, baru kemudian hidungnya. Itu urutannya. Wa yad'u yadayhi hadwa mankabaihi, dan tangannya diluruskan pundak ya. Jadi tangan ketika sujud itu diluruskan ke pundak. Wa yansuru asabi'aha matmumatan lil qiblah. Jadi agak dilebarkan jari-jarinya dan dihadapkan ke kiblat. Wa yufarriqu batnahu an fahdaihi, dan ini tangannya tidak boleh nempel di paha ya, jadi agak dilebarkan. Wa mirfaqaihi anil ardi wa an jambihi, jadi tidak boleh dirapatkan kecuali perempuan. Kalau perempuan dianjurkan rapat ketika sujud, tapi kalau laki-laki dianjurkan renggang, bahkan ini juga tidak boleh nempel ke tanah. Kemudian yang kedelapan, rukun yang kedelapan, al-julus baina sajdataini wa yajibu ayakuna dzalika fi kulli rakaatin. Sujud duduk di antara 2 sujud itu rukun salat. Kemudian yang kesembilan, at-tumakninah. Tumakninah itu adalah diam sejenak ya, tidak boleh terburu-buru. Ketika sujud, ketika ruku, ketika i'tidal itu tidak boleh buru-buru. Ukurannya i'tidal itu berapa? Ayyastakirra qadra tasbihatin. Ukuran minimal i'tidal tumakninah itu adalah kamu membaca subhanallah 1 kali kan, Allahu akbar subhanallah misalkan ya. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu sudah cukup, namanya tumakninah 1 kali. Maka kalau orang tarawih misalkan dia ruku langsung berdiri, itu tidak tumakninah namanya, tidak sah sholatnya. Jadi sholatnya harus tumakninah, diam sejenak setiap rukun itu, minimal 1 kali bacaan tasbih ya, yang normal. Kemudian yang ke-10 al-julusul akhir, duduk akhir, duduk tasyahud akhir ya. Kemudian yang ke-11 at-tasyahud fil julusil akhir, membaca tasyahud. Bacaannya adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun salat harus dibaca. Yang ke-12 rukun salatnya adalah Allah membaca sholawat ya pada tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sholawat yang harus kita baca ketika tasyahud akhir yang menjadi rukun sholat. Kemudian rukun yang ke-13 adalah at-taslimatul ula, membaca salam di salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan itu rukun, yang ke kiri tidak rukun, jadi tidak wajib, tapi sunnah ya. Artinya kalau kamu habis salam pertama membaca Assalamualaikum terus kentut batal, maka sholatnya masih sah. Kenapa? Karena itu sudah akhir sholat yang sah ya. Yang salam yang ke kiri itu bukan rukun tetapi sunnah. Yang ke-14 tartibu hadhil arkan hasba wurudiha. Yang ke-14 rukun sholat itu adalah harus berurutan. Dari niat sampai salam tadi itu harus berurutan, tidak boleh ada yang diacak. Kalau diacak, kalau ada yang dilompati maka sholatnya tidak sah.